rasakan. Hey. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian
Yesus kita luar biasa. Kita luar biasa. Senang kembali kita boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang luar biasa daripada Tuhan, dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan kita. Kita bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita menundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari sepanjang malam ini Tuhan yang telah berlalu sehingga pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima kuasa-Mu yang lebih lagi Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kuasa dahsyat yang daripada-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Kau melayakan setiap kami, karena Kau adalah Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau, yang siap untuk memuji Tuhan, yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, yang siap untuk menerima kuasa Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Allah kita adalah Allah yang hebat, ya kan? Allah kita Allah yang dahsyat. Coba
merasakan damai Tuhan. Kami bersyukur Yesus, terima kasih. Haleluya. Bila Engkau Allah yang dahsyat, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Glory, glory, glory.
nyanyikan nyanyian kemenangan, nyanyikan nyanyian kemenangan. Haleluya. Lebih lagi katakan glory, glory. Ini adalah nyanyian kemenangan, penyataan iman kami, keyakinan kami di dalam Yesus kami lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Umat Tuhan lebih lagi sama-sama katakan glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Di tempat ini, di rumah-rumah ada kemenangan, karena dalam Yesus kami lebih dari pemenang. Haleluya. Puji sekali lagi katakan glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji haleluya. Puji haleluya. Puji lebih lagi sorakan haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yesus dimuliakan selama-lamanya, Yesus ditinggikan selamanya. Glory, glory, haleluya. Angkat suara memuliakan Dia. Di tempat ini ada sorak-sorak, di setiap rumah-rumah ada sorak-sorak. Ini waktunya kami menang, ini waktunya kami nyatakan Yesus dahsyat. Dia ajaib, Dia perkasa, Dia luar biasa. Haleluya. Mari umat Tuhan lebih lagi, biarlah roh kita hari-hari ini terus menyala-nyala. Roh kita terus menyala-nyala. Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Yes. Mari, mari umat Tuhan, angkat suaramu. Engkau yang ada di ruangan ini, engkau yang ada di rumah-rumah, terobos setiap kegentaranmu, terobos setiap ketakutan, terobos setiap apapun yang hendak mencoba membuat engkau panik. Sadari adalah kehadiran Tuhan, sadari Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan. Dia dimuliakan selama-lamanya. Haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Syarabala-bala-bala-bala-bala-bala.
Lebih lagi, lebih lagi. Ini waktunya setiap kita terus berkonek lebih dalam lagi dengan Tuhan. Mari angkat suaramu, puji Dia. Dari hati kami ada pujian, dari hati kami ada penyembahan, dari hati kami mengakui Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Dari hati kami mempercayai Tuhan lebih dan lebih lagi. Dari segala apapun yang kami hadapi, Engkau lebih besar, Engkau lebih dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari saudara, berikan tepuk tangan sekali lagi. Biarlah rohmu saat ini memuji Tuhan. Keadaan tidak bisa membuat engkau mundur, keadaan tidak bisa membuat engkau menyerah. Sebab Tuhan berjalan bersamamu, Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Segala keadaan Tuhan pegang kendali. Dia tahu mengerjakan yang terbaik. Dia tahu membawa engkau di jalan kemenangannya. Dia tahu, Dia menyediakan jalan keluar, Dia menyediakan terobosan. Haleluya, haleluya. Oh ya Rabbashana la bala 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 bala. Yes. Mari di tempat saudara berdiri dan yang ada di rumah-rumah bersyukur kepada Tuhan. Engkau bisa berkata, Tuhan aku percaya hidupku ada di tangan-Mu, hidupku ada di tangan-Mu. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas kehidupanku. Katakan saudara, biar waktu ini adalah waktu engkau bersekutu dengan Dia. Waktu engkau menikmati akan kasih Tuhan yang dahsyat. Kasih-Nya mengalahkan ketakutan, Kasih-Nya mengalahkan kegentaran, Kasih-Nya mengalahkan kekhawatiran, Kasih-Nya telah mengalahkan kematian dan menjadikan setiap kita berharga, berarti dan mulia di mata Tuhan. Kalau Tuhan telah memberikan Kristus, maka Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagimu. Sebab di dalam Yesus setiap kita ada jalan kemenangan dan jalan keluar. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Hamba percaya Kau turun tangan atas kami, Kau jamah, Kau kuatkan kami, Kau teguhkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah pagi ini menjadi pagi mujizat buat setiap kami. Biarlah pagi ini menjadi pagi lawatan buat setiap kami. Engkau melawat kami yang ada di ruangan ini, Engkau melawat kami yang ada di rumah-rumah. Ada pelayanan malaikat Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Engkau taruh tangan kananmu di dada saudara, di dalam nama Yesus. Aku memerintahkan setiap perasaan apapun yang ada di hati kami, di pikiran kami, di perasaan kami, kegentaran, ketakutan, kecemasan dan semuanya itu tidak ada tempat di hidup kami. Dalam nama Yesus aku perintahkan semua itu dilenyapkan. Aku nyatakan iman kami bertumbuh. Aku nyatakan firman yang kami dengar memberikan kami iman tumbuh. Firman yang kami dengar membuat iman kami tumbuh. Firman yang ambil alih hidup kami, firman yang memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami melihat firman itu menjadi hidup dalam kami, berkuasa di dalam kami. Dalam nama Yesus, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.
Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di rumah-rumah. Sebab Engkau Allah yang maha hadir. Di mana Engkau dipuji, ditinggikan. Engkau hadir bersama dengan kami. Dan ketika Engkau hadir, kami percaya ada mujizat. Kami percaya ada kemenangan. Kami percaya ada terobosan. Kami percaya ada hal-hal yang dahsyat, ajaib, luar biasa dinyatakan. Oleh sebab itu hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Bekerjalah dengan bebas dalam hidup kami. Bawa kami untuk semakin mengenal Yesus, bawa kami untuk semakin mengerti rencananya, bawa setiap kami untuk terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga kami punya gairah untuk mengejar, untuk mencari, untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Ini bukan waktunya kami kalah, ini bukan waktunya kami mundur, ini bukan waktunya kami menyerah, tetapi ini waktunya kami menang, karena Yesus Kristus telah menang. Ini waktunya kami bangkit, ini waktunya kami memuji, ini waktunya kami bersyukur, ini waktunya kami bersorak-sorai, ini waktunya kami menabur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Baik, sebelum duduk kembali beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, coba lihat dulu orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bilang kepada mereka, saya selalu melihat orang-orang yang luar biasa. Bilang sama dia, iya, Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Boleh lambaikan tangannya dulu saudara buat orang-orang di sekitar saudara. Iya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali, kita boleh beri tepuk tangan lagi buat para pemuji yang melayani pada pagi ini semua pelayan Tuhan. Ya, lebih lagi. Teriakan haleluya. Haleluya. Haleluya, senang kembali bisa berjumpa dengan saudara di minggu yang indah ini. Saya percaya saudaraku, hari-hari ini setiap kita harus tetap ada di dalam sukacitanya Tuhan. Amin. Karena ketika saudara dan saya bersukacita di dalam Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat setiap kita yang percaya. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Di ibadah pertama ini, buat saudara yang ada di ruangan ini, buat saudara yang ada di rumah-rumah, sama-sama bilang sama saya diberkati Tuhan. Lagi katakan, saya diberkati Tuhan. Bilang sama orang sebelah saudara, kamu diberkati Tuhan. Lagi katakan sama yang di belakang, kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, saya percaya hari-hari ini saudaraku, sekalipun keadaan mungkin berat bagi kebanyakan orang-orang hari-hari ini, tapi apapun keadaan kita saudaraku, percayalah bahwa di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Ayo, mana suaranya nih? Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Iya, biasanya orang mukanya agak muram itu selalu di bulan tua saudara. Saudara tahu bulan tua? Tahu pasti saudara ya. Tapi hari-hari ini saudara mau di tanggal muda, di tanggal tua muram semua. Iya, apa penyebabnya? Ya saya juga tidak terlalu ngerti apa penyebabnya. Tapi memang itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Sampai ada banyak pria yang berpikir, kalau gitu gue ganti nama aja deh, namanya Ayub aja biar kuat hari-hari ini. Karena kita tahu Ayub itu saudaraku, dia dihantam oleh badai yang luar biasa. Tetapi dia tetap kuat, dia tetap sukacita. Tapi kalau saudara mau ganti namanya jadi Ayub juga nggak apa-apa saudara. Tapi jangan udah namanya Ayub akhirnya tetap juga lemah. Itu yang nggak cocok saudara. Bilang sama sebelah saudara, kamu tetap kuat dalam Yesus. Iya. Terus yang para wanita berkata, ya wanita pria sih enak ada nama Ayub. Kalau yang wanita siapa dong? Naomi saudara. Ya. Naomi juga ngalami masa-masa yang berat. Sampai dia berkata, jangan lagi panggil aku Naomi, ya kan? Nah saudaraku, apapun keadaanmu, engkau hanya cukup tahu bahwa Yesus kita yang pegang kendali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, teriakan haleluya. Yang semangat katakan haleluya. Yang semangat katakan, yang diberkati katakan, yang semangat katakan, yang diberkati Tuhan katakan. Teriakan Yesus dahsyat. Saya waktu bilang Yesus, saudara bilang apa?
Waktu saya bilang dahsyat, saudara bilang apa? Masih ingat? Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat, Yesus, dahsyat. Amin. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Saudara, ketika dunia dalam kondisi yang tidak baik, ketika suasana yang ada di sekitar kita dalam kondisi yang tidak baik, tetapi percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Suasana boleh tidak baik, tetapi Tuhan tetap Tuhan yang baik. Keadaan boleh tidak baik, tapi Tuhan tetap Tuhan yang baik. Katakan, Yesusku baik. Bilang sama sebelahnya, Yesusku dahsyat. Amin. Nah, hari ini saya akan bicara kepada setiap kita. Kita lihat sama-sama di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Kalau saudara perhatikan di judul perikop daripada pembacaan kita, judulnya adalah angin ribut diredakan. Saya percaya saudaraku, badai yang saudara dan saya hadapi akan berlalu. Amin. Amin. Sekalipun belum berlalu, tetapi saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, kita akan baca bersama-sama, saudara, Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Perhatikan Alkitab saudara, saya bacakan dari depan sini saudaraku. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Sama-sama bilang, bertolak ke seberang. Ayat 36 berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yesus ada di mana saudara? Yesus ada di mana? Ada di dalam perahu. Nah, gambaran tentang perahu adalah kehidupan saudara dan saya. Ketika engkau dan saya ada Yesus dalam hidupmu, maka Yesus yang akan bertindak. Katakan amin. Nah, ayat 37 saya bacakan buat kita semua. Di sini dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat apa? Sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai apa? Penuh dengan air, saudaraku. Terjemahan yang lain sebenarnya dikatakan telah penuh dengan air, bukan mulai tapi telah, saudara, ya. Nah, saudara, ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang apa? Main catur, nonton bola, tidur, saudara, ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di bulitan di sebuah tilam. Maka murid-murid Yesus membangunkan Yesus dan berkata kepada Yesus, Guru, engkau apa? Tidak peduli kalau kita binasa. Sesungguhnya saudaraku, kita tahu Yesus peduli apa tidak peduli. Yang harus kita tahu, Yesus peduli apa Yesus tidak peduli. Iya, bilang sama sebelah saudara, Yesus peduli. Ya, tetapi seringkali ketika dalam kepanikan, dalam ketakutan karena keadaan kita berpikir negatif tentang Yesus, dia tidak peduli. Bilang sama sebelah saudara, kayaknya saya tahu orangnya. Ya, kasih tahu dong sama sebelah saudara, ya. Kayaknya saya tahu orangnya, gitu aja. Ya, nah ayat yang keberapa sekarang? Ayat 39 ya. Ya, saya bacakan buat kita. Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa, bilang sama sebelah saudara, mengapa kamu begitu? Ayo kasih tahu sama sebelah saudara, mengapa kamu begitu takut? Jadi bukan hanya takut loh saudara, ada kalimat apa? Mengapa kamu begitu takut? Berarti sangat ketakutan saudara. Jadi bukan hanya sangat takut, sangat ketakutan saudara. Ya, saya lanjut. Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 berkata mereka menjadi apa? Sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
Nah, dalam ibadah yang pertama saya akan menyampaikan berkat firman Tuhan tentang dalam badai Tuhan bertindak. Sama-sama katakan dalam badai Tuhan bertindak. Lebih keras lagi, dalam badai Tuhan bertindak. Dengan kata lain, ketika ada Tuhan di hidup kita, ada Tuhan di perahu hidup saudara dan saya, maka Tuhan pasti akan bertindak. Badai boleh ada saudaraku, hambatan boleh ada saudaraku, keadaan sulit boleh ada saudara, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Kalau Tuhan bertindak pastinya dahsyat. Kalau Tuhan bertindak pastinya luar biasa. Kalau Tuhan bertindak pastinya kita lihat kemenangan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, hari-hari ini kita lihat badai sedang menerjang, badai sedang menghantam, badai sedang menerpa semua orang saudara. Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, saya lihat badai tapi saya lihat kemenangan. Iya kan? Dari mana saudara? Ya nyatanya kita semua pakai masker saudara. Kenapa saudara? Karena ada badai virus saudaraku. Tetapi saya mau berkata saudaraku, badai apapun yang menerpa kita hari-hari ini, menerjang hidup kita hari-hari ini, menghantam hidup kita hari-hari ini, percayalah Tuhan akan bertindak. Nah, kapan Tuhan bertindak? Ketika saudara dan saya mengandalkan Dia, ketika saudara dan saya berseru kepada Dia, ketika saudara dan saya tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan pasti bertindak. Lagi katakan, Tuhan pasti bertindak. Nah saudara, yang akan menjadi fokus penyampaian saya pagi hari ini saudara, di ibadah yang pertama ini adalah tujuan dari badai yang datang menerpa perahu kehidupan kita. Jadi saya akan bicara tentang tujuan daripada badai yang sedang melanda. Ada banyak orang hari-hari ini, bahkan melanda seluruh dunia saudara. Apa dibalik daripada badai? Ini yang kita mau belajar sama-sama. Nah kita akan lihat yang pertama saudaraku, apa yang menjadi tujuan Tuhan dari badai yang datang menerpa perahu kehidupan kita. Siapa yang sedang mengalami badai hari-hari ini? Oh nggak ada, mantap. Tapi dari wajah saudara kelihatan. Ya kan, bilang lagi sama sebelah saudara, Tuhan pasti bertindak. Amin. Nah yang percaya Tuhan pasti bertindak katakan haleluya. Nah kita akan lihat saudaraku beberapa hal apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika badai diizinkan menerpa kehidupan kita atau perahu kehidupan kita. Yang pertama saudaraku, supaya kita beriman kepada Tuhan. Supaya kita beriman kepada Yesus Kristus, supaya kita semakin beriman saudaraku. Kita lihat ayatnya, di ayat yang ke-40 berkata seperti ini, Markus 4:40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu apa? Takut. Mana suaranya? Mengapa kamu begitu takut? Ayo 2, 3, mengapa kamu begitu takut? Bilang sama sebelahnya. Ada yang takut? Pasti banyak yang takut. Yang khotbah di depan juga mungkin lagi takut. Iya kan? Ya, mengapa kamu tidak percaya? Nah, berangkat dari ayat ini kita jumpai saudaraku, murid-murid Tuhan pada waktu itu ketika melihat badai, mengalami badai, mereka menjadi takut saudaraku. Nah, yang membuat mereka menjadi takut karena mereka tidak mampu mengatasi badai itu. Sebelum mereka membangunkan Yesus, murid-murid telah berusaha dengan segenap kekuatannya. Kalau saudara punya uang 10 juta, kalau saudara punya masalah, iya masalah apalah, nabrak lah gitu ya. Saudara harus ganti 500 ribu, buat saudara itu masalah besar apa masalah kecil? Kenapa? Karena uang saudara lebih daripada untuk menggantinya, betul-betul. Tapi kalau uang saudara 500 ribu, Anda nabrak sesuatu harus ganti 10 juta. Masalah besar apa masalah kecil? Halo? Nah, ketakutan terjadi ketika kita sudah berusaha dan apa yang kita usahakan tidak menolong saudara. Kalau masih dengan usaha kita bisa diselesaikan, tidak takut. Halo?
Kenapa orang takut hari-hari ini? Karena sadar sekali dengan kekuatannya dia nggak bisa selesaikan. Kalau masih bisa diselesaikan, nggak mungkin takut. Ketika dia nggak mampu menyelesaikan, maka dia akan dicekam ketakutan, saudaraku. Nah, ini yang terjadi kepada murid. Ketika badai mulai datang, mereka pikir, loh kita ini kan para ahli nelayan yang sudah biasa menghadapi badai. Tapi mereka nggak berpikir bahwa badai akan semakin besar. Taupan akan semakin besar. Angin ribut akan semakin besar. Mereka berusaha dengan kekuatannya. Ketika air belum masuk memenuhi perahu mereka, mereka masih berusaha. Tapi ketika air sudah memenuhi perahu mereka, mereka mulai dikuasai ketakutan. Maka mereka mulai berpikir, ini ancaman besar. Kalau tidak segera diatasi, kematian yang akan datang. Akhirnya mereka mulai berserulah kepada Yesus, bangunkan Yesus, berseru. Lihat orang dalam ketakutan selalu berpikir yang negatif, saudaraku. Ya, kita akan masuk nanti ke areal itu, saudara. Nah, saudaraku, murid-murid gagal dalam beriman kepada Yesus. Murid-murid gagal dalam percaya kepada Yesus. Ketika badai datang menerpa, saudara. Nah, apa yang menjadi penyebab mereka gagal? Yang pertama alasannya adalah mereka tidak memperhatikan perkataan Yesus. Saudara, yang ngajak ke seberang itu siapa? Yang ngajak ke seberang itu siapa? Mana suaranya? Yang ngajak ke seberang itu siapa? Ayat 35 coba dimunculkan. Yang ngajak ke seberang itu adalah Yesus bilang apa? Ayo. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya termasuk saudara dan saya, marilah. Yesus bilang apa? Marilah kita, berarti termasuk siapa di dalamnya? Termasuk Yesus. Kemana saudara? Bertolak ke Yesus nggak bilang, ayo kita ke seberang. Moga-moga nggak ada badai. Kalau ada badai, gua nggak nyambin. Gitu kan? Ayo kita ke seberang. Moga-moga nggak ada taufan. Kalau ada taufan, ya, saya nggak tahu deh apa yang harus dibuat. Saya ini bukan nelayan, tukang kayu, nggak bisa berenang. Berarti kalian siap-siap ya nolong saya. Kalau sampai Yesus keluar kalimat itu, jangan ke seberang. Halo, jangan ke seberang. Nah, ketika Yesus berkata, marilah ke seberang, buat murid-murid itu sungai, itu danau, sudah bukan sungai, danau, itu mah udah makanan dari sejak kecil. Mereka tumbuh dekat danau itu. Dari kecil udah terbiasa ikut orang tuanya nangkap ikan. Di remaja mereka sudah dilepas oleh orang tuanya untuk terbiasa nangkap ikan. Udah biasa. Jadi mereka ketika Yesus bilang, marilah kita ke seberang, mereka bilang, tukang kayu ngajak ke seberang. Ayolah, kita mau nolong dia. Kalau ada terjadi apa-apa, kita nyelamatin dia. Ya terbalik. Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan diselamatkan. Amin. Murid-murid bilang, ayo, siapa takut. Saudara, seringkali kemampuan kita, kehebatan kita, membuat kita menganggap remeh akan banyak hal yang akan terjadi di depan. Sehingga membuat kita tidak berhati-hati dalam hidup ini. Dan itu yang membuat kita terjebak dalam ketakutan. Betul apa betul? Ya kan? Contoh sederhana. Ketika orang punya gaji yang besar, maka saudaraku dia akan menggunakan uang sembarangan. Dia nggak berpikir satu waktu kalau dia dipecat mau gimana. Betul nggak? Nah saudara, itu contoh aja loh saudara ya. Nah, murid-murid ikut saudara. Tetapi ketika badai mulai terjadi, mereka dengan pengalamannya, dengan kemampuannya mereka mencoba mengatasi. Dan ujungnya tidak menghasilkan sesuatu, ketakutan menguasai mereka. Nah, apa yang menjadi penyebab mereka gagal dalam beriman? Apa yang menjadi penyebab mereka menjadi takut ketika ada badai, saudaraku? Yang pertama, karena mereka tidak memperhatikan perkataan Yesus. Yesus yang ngajak, mari kita ke seberang. Memang Yesus tidak menceritakan perjalanannya ke seberang. Yesus nggak berkata, oh nanti kita akan ketemu badai, oh nanti kita akan ngalami ini dan itu. Oh saudara, Yesus nggak bilang, tapi Yesus sudah ke seberang.
Kalau Yesus yang bilang ke seberang, nyampe enggak? Nyampe enggak? Ya nyampe. Kenapa? Dia Tuhan Allah semesta alam. Dia yang pegang kendali semuanya, saudaraku. Nah, murid-murid gagal beriman kepada Yesus karena mereka nggak memperhatikan perkataan Yesus. Mereka lebih memperhatikan pengalaman mereka, mereka lebih memperhatikan kemampuan mereka, dan mereka mengandalkan pengalaman mereka. Kalau engkau dalam pekerjaan, engkau dalam rumah tangga mengandalkan pengalamanmu, maka dalam perjalanan engkau bisa gagal. Karena apa yang menjadi kehebatan kita, saudaraku, tidak akan mungkin di satu titik bisa menolong kita, saudara. Oleh sebab itu, tiap-tiap hari kita perlu beriman kepada Tuhan. Tiap-tiap hari kita perlu mengandalkan Tuhan. Tiap-tiap hari kita membangun manusia roh kita. Supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi badai yang berikutnya. Karena ketika ada badai, kita kuat. Ketika ada badai, kita lihat kuasa Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mereka tidak memperhatikan perkataan Yesus, akibatnya saudara, mereka gagal beriman. Kalau kita menjalani hari-hari ini, kita tidak memperhatikan firman Tuhan, saya pastikan kita akan gagal dalam mengiringi Tuhan. Karena yang bisa membawa kita sampai kepada seberang, sampai kepada tujuan akhir hidup kita, hanya firman Tuhan. Amin. Kita nggak bisa mengandalkan teologi kita. Kita nggak bisa mengandalkan, saudaraku, berapa lama kita, saudaraku, melayani Tuhan. Kita perlu tiap-tiap hari makan firman, renungkan firman. Karena firman adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman adalah kekuatan bagi kita. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Firman membuat saudara dan saya tetap beriman kepada Kristus. Sehingga dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak gagal dalam perjalanan atau di tengah jalan, saudaraku. Karena di tengah jalan ada badai. Di tengah jalan ada angin ribut. Di tengah jalan ada taufan. Tanya sama sebelahnya, kamu lagi ngalami yang mana? Ya, angin sepoi-sepoi mungkin. Saudara, angin sepoi-sepoi, saudara, mungkin buat sebagian orang enak untuk tidur, saudara. Tapi bahayanya ketika rohani kita tidur gara-gara angin sepoi-sepoi, saudara. Halo, ya. Nah, yang kedua, saudara, apa yang menjadi alasan mereka gagal beriman, saudaraku, ketika ada badai, saudara. Yang kedua adalah, kita lihat sama-sama, saudaraku, penyebab yang kedua adalah mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan pengalaman mereka. Mereka mengandalkan sesuatu yang sudah terbiasa yang mereka lakukan. Nah, ketika mereka mengandalkan itu, otomatis pastinya mereka kurang mengandalkan Tuhan, betul-betul. Otomatis mereka menjadi kurang percaya kepada Tuhan, betul nggak? Otomatis saudaraku, mereka berkata, nggak ada Tuhan, kami juga mampu. Halo, berapa banyak kekristenan hari-hari ini juga seperti itu. Saya berkata, tidak jamin kita semua tiap-tiap hari ke gereja, kalau saudara dan saya tidak menyadari bahwa setiap waktu kita perlukan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, oleh sebab itu hari-hari ini saudara, Anda dan saya boleh punya pengalaman seabrek-abrek, saudaraku. Tapi kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Andalkan kekuatannya. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, maka akan membawa orang itu, saudara, tiap-tiap hari dia akan cari Tuhan. Yesus sudah berkata, saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Kita nggak akan pernah melihat tambahannya kalau yang kita cari adalah tambahannya. Betul nggak? Jadi yang harus kita cari apa? Kerajaan Allah. Bicara siapa? Kristus, saudaraku. Nah, murid-murid saudaraku, mereka gagal beriman. Karena apa? Mereka mengandalkan kekuatannya. Mereka berusaha dengan kekuatannya.
Jangan berusaha dengan kekuatan kita ketika masa-masa krisis ini terjadi. Tapi biarlah krisis ini membawa setiap kita tiap-tiap hari datang di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan tambahkan pengetahuan, tambahkan pengertian. Buat hatiku terus menyala-nyala dengan Tuhan. Karena aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi aku percaya bersama dengan Tuhan. Aku cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Aku keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Berangkat dari situ saudara, kita akan melihat Tuhan bertindak. Dan setiap badai yang kita hadapi, kita akan lihat jalan keluar. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, murid-murid gagal beriman. Yang pertama karena tidak memperhatikan perkataan Yesus. Yang kedua mereka mengandalkan kekuatan manusia. Anak-anak muda. Ya, ini banyak anak muda kan. Masa COVID ini yang ke gereja lebih banyak anak muda. Karena yang orang tuanya, nah saudaraku, anak-anak muda, andalkan Tuhan dalam mencari pasangan hidup. Amin. Dengar kata Tuhan. Amin. Jangan karena wow, ganteng sih, direktur bank, Bang Miun, iya kan? Andalkan Tuhan. Wah siapa yang amin paling kenceng tuh? Itu aminnya mengingatkan yang belum dapat, karena yang amin udah dapat. Ayo saudaraku, andalkan Tuhan. Memangnya gantengnya bisa menjamin kita seumur hidup? Halo? Memang gaji yang besar yang 30-40 juta bisa menjamin kita seumur hidup? Ada berapa banyak orang yang direktur bank tapi hari-hari ini apa? Nangis saudara. Saya tahu ada seseorang punya gaji yang besar. Tapi saudaraku dalam masa ini dia harus putus hubungan kerja. Karena apa? Karena krisis. Akhirnya apa saudaraku? Gaji yang dia banggakan tidak bisa memberi jalan keluar. Saya mau bilang satu-satunya yang bisa menjamin hidup saudara dan saya adalah Yesus. Amin. Jangan sampai ketika engkau dan saya dalam keberkatan, dalam berkat Tuhan melimpah, membuat kita malah mulai kurang dengan Tuhan. Terus mengejar hati Tuhan. Karena hanya Dialah yang bisa membawa kita ke seberang. Perjalanan kita ke seberang ada badai. Bilang sama sebelah saudara, ada badai. Ya. Apa yang kita punya saudaraku bisa digoncangkan. Perahu kehidupan kita bisa digoncangkan. Oleh sebab itu jangan andalkan perahu kehidupanmu. Jangan andalkan perusahaanmu. Jangan andalkan posisimu. Jangan andalkan ilmumu. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Katakan amin. Dan ingat, semua itu bisa membuat kita gagal beriman. Ya. Saudara, posisi, pangkat, semua bisa membuat kita gagal beriman, saudara. Halo, masih ada orang di ruangan ini? Ketika kita dalam kenyamanan bisa membuat kita gagal dalam beriman. Ketika dompet kita penuh, saudara, bisa menjadikan kita gagal beriman. Makanya di balik badai Tuhan punya tujuan saudara. Yang pertama apa? Belajar mengandalkan Tuhan. Belajar beriman penuh kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Yang ketiga saudara, mengapa mereka gagal beriman? Mereka berpikir yang negatif tentang Tuhan Yesus. Berapa banyak ketika kita menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai, akhirnya kita berkata, saudaraku, Tuhan ada nggak sih? Kok nggak tolong? Betul nggak? Udah doa nih, bukan hanya doa, puasa, bukan hanya puasa, saudaraku, semua udah saya lakukan. Tapi kenapa Tuhan nggak tolong? Akhirnya kita mulai berpikir negatif. Jangan-jangan Tuhan nggak mengasihi saya. Jangan-jangan saya memang nggak layak ditolong. Mulai berpikir yang salah, saudaraku. Saya mau berkata itu bisa membuat kita akhirnya gagal beriman, saudaraku. Apapun keadaan kita, Dia Tuhan yang tetap sama. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kedahsyatannya tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Bukan berarti ketika kita belum ditolong Tuhan gagal. Tidak. Bukan berarti kalau Tuhan belum turun tangan untuk masalah kita dia gagal. Tidak. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang tetap mengasihi kita. Kalau Tuhan izinkan belum selesai, Tuhan sedang melatih kita untuk tetap percaya, semakin percaya. Katakan amin. Katakan amin. Kita lihat ayat 38-nya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Ini udah dengan kekuatan, dengan usaha mereka gagal. Mereka saudara dikuasai kekecewaan, ketakutan, kemarahan. Kenapa saudara? Karena ada Yesus yang sedang tidur nyaman saudara. Coba kalau saudara lagi banyak masalah. Adik-beradik lagi banyak, ada yang tahu saudara bermasalah. Abang atau kakak saudara yang mungkin dalam keberkatan, dalam ekonomi, dia tenang-tenang aja, dia nggak hubungin saudara, dia nggak perhatiin saudara. Kira-kira gimana? Ayo. Halo? Nggak ada hubungan masalah dengan dia, tapi kita bisa keselnya sama dia. Betul nggak? Lihat wajah sebelah saudara. Lu nggak usah ngomong, gua udah tahu. Iya kan? Halo, saudara. Ini murid-murid langsung berpikir negatif tentang Yesus. Lu yang ngajak. Lu kalau enak-enak tidur. Akhirnya mereka datang saudaraku. Saudara mereka datang, mereka bangunkan Yesus kan. Maka murid-murid Yesus membangunkan Yesus dan berkata kepadanya apa? Mereka bilang apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini kan benar-benar kalimat yang gak enak. Kalau memang kamu butuh pertolongan, datang dong guru, tolong. Kami udah gak sanggup nih. Perahu udah mau tenggelam, ayo tolong. Tapi kalau orang udah negatif saudaraku, datangnya ngancem loh. Pernah gak ngalamin kayak begitu? Lu kalau gak tolong gua awas lo ya. Pernah gak ngalamin kayak begitu? Lu kalau gak tolong jangan lihat muka gua lagi di gereja. Ada juga kan, kalau lu gak tolong putus hubungan. Pernah gak dengar yang kayak begitu? Pasti banyak lah ya. Dan saya harap itu bukan pengalaman saudara. Ya, tapi saya berkata, kalau orang udah negatif saudara, bawaannya apa? Nyalain terus. Harusnya mah datang, Tuhan, guru, tolong nih, ini udah mau kelelep nih perahu. Cepet tolong. Tapi mereka bilang apa? Engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Dengan maksud lain, saudaraku, kan lu yang ngajak. Kalau kita mati semua akan menyalahkan kamu loh. Nyalain saudara. Mereka berpikir negatif tentang Yesus. Ketika engkau negatif tentang Tuhan, ketika engkau lihat masalah belum ditolong, malah masalah tambah berat. Kalau Tuhan kok belum turun tangan, itu akan membuat kita gagal beriman. Sebab itu saudaraku, dalam keadaan apapun sekalipun belum melihat mujizat, tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Daniel masuk ke gua singa oleh karena dia menyembah Tuhan. Apakah membuat dia berhenti untuk menyembah Tuhan? Padahal masuk ke mana? Masuk ke gua singa akibat dari apa? Halo, masih ada orang nggak di sini? Akibat dari apa Pak, Bu, Saudara? Akibat dia tiap hari 3 kali tetap apa? Nyembah. Setia sama Tuhan, anak kesayangan Tuhan dong. Kalau anak kesayangan Tuhan harusnya apa? Dijagai dong. Betul. Tapi ujungnya kemana? Gua singa. Tapi kan Daniel nggak ngambek kan? Daniel tetap saudaraku sepenuh hati kepada Tuhan. Nah Tuhan mau lihat ini yang muncul hari-hari ini. Masa COVID ini masih ada nggak orang-orang yang kayak begitu kayak Daniel? Kalau nggak ada, maka saudaraku dari masa-masa ini muncul pemisahan saudara. Mana Kristen sejati, mana Kristen palsu, mana Kristen dewasa, mana Kristen bayi saudara. Mana ilalang, mana gandum saudaraku. Dan Tuhan fokusnya gandum. Tuhan fokusnya apa? Dewasa. Amin. Bilang sama sebelah saudara, saya harap kamu gandum. Amin. Nyatanya ada di ruangan ini kan ya. Tapi bukan berarti yang di rumah enggak sama saudara ya. Iya, Tuhan tetap hadir. Amin. Nah, saudara, kita kembali lagi saudara tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego ini dilempar ke goa lagi. Kemana? Dapur perapian.
Karena apa? Ayo. Karena apa? Ada orang nggak di sini? Ada kan? Karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan kan? Nah, udah begitu luar biasa dengan Tuhan, harusnya apa? Dijagai dong, nggak bakal masuk ke dapur perapian dong. Itu kan harapan kita, itu kan pikiran kita. Tetapi ternyata masuk. Tapi 3 hamba Tuhan ini nggak berpikir negatif. Mereka di dalam, saudara, nggak masalah. Itu yang membuat Tuhan melihat kepada mereka dan Tuhan hadir, saudara. Tapi berapa banyak kita ketika persoalan belum diselesaikan, persoalan belum ditolong, kita mulai negatif dengan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, rugi besar. Hari-hari ini tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya total kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun belum kita lihat pertolongan Tuhan, tetap percaya, tetap percaya. Katakan amin. Yesus, 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 dahsyat. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus tetap beriman. Saya harus tetap beriman. Jangan gagal beriman, saudara. Yang kedua, tujuan daripada badai yang datang menerpa perahu kehidupan kita, maksud dan tujuannya adalah supaya kita berubah. Amin. Yang kedua, supaya apa? Supaya apa? Bilang sama sebelahnya, supaya kita berubah. Amin. Nah, kita lihat ayatnya, saudara, ke Markus 4 ayat 40-41. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saudara, Yesus berkata kepada mereka, takutnya mereka, saudara, adalah akibat daripada badai yang tidak bisa mereka atasi. Dan buat mereka, saudaraku, badai itu mengancam hidup mereka, nyawa mereka. Mereka menjadi takut. Jadi takut yang pertama, saudaraku, akibat daripada badai. Keadaan, masalah, persoalan yang terjadi, saudaraku. Lihat ayat 41. Ayat 41, saudara. Sama-sama yang kita baca 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ayat 40 ada kata takut. Ayat 41 ada kata apa? Sangat takut. Nah, takut yang pertama adalah kepada keadaan. Takut yang kedua setelah mereka melihat, ini munculnya setelah Yesus bangkit berdiri, tenangkan badai. Mereka lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sekarang kebalikan. Pertama takut dengan masalah persoalan membuat mereka jadi gagal beriman. Sekarang mereka lihat tanda dahsyat kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka juga takut. Tapi takut yang dimaksudkan di sini adalah semakin hormat kepada Yesus. Amin. Ada perubahan enggak? Dari takut akan masalah menjadi hormat sama Tuhan. Artinya apa? Lewat persoalan yang terjadi, ketika engkau beriman, engkau lihat Tuhan bertindak, maka menghasilkan apa? Kita menjadi orang percaya yang berubah. Bukan lagi takut kepada masalah, tapi kita tambah hormat sama Tuhan, tambah percaya kepada Tuhan, tambah apa? Tambah bangga dengan Tuhan, tambah apa? Tambah setia dengan Tuhan. Haleluya! Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, kita sudah menjadi orang Kristen berapa lama? Tambah jadikan kita berubah enggak? Tambah jadikan kita tambah setia enggak? Tambah menjadikan kita tambah suka dengan hadirat enggak? Tambah menjadikan kita tambah cinta firman Tuhan enggak? Kalau belum, maka siap-siaplah. Ada badai berikutnya. Pengangkatan ya. Langsung diem semua masalahnya. Nah ya, iya saudara. Karena badai tujuannya untuk apa? Supaya kita berubah. Ya, memang saudara, badai kita takut hadapi. Tapi ketika kita lihat kehadiran Tuhan, ada kemenangan, membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini pengiringan kita kepada Tuhan harus menjadikan kita semakin dewasa. Semakin tambah cinta Tuhan, badai masalah boleh datang menerpa, tapi membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku. Maksud dan tujuan daripada badai menerpa hidup kita, persoalan, masalah, penderitaan datang menerpa, menghantam hidup saudara dan saya adalah supaya kita semakin mengenal Tuhan. Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Lihat wajah-wajah di sebelah saudara. Lu tambah kenal Tuhan enggak? Harus saudara ya. Kita lihat ayatnya 41. Mereka menjadi sangat takut, sama-sama kita baca. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, dari ayat ini saudaraku saya dapatkan saudara, mereka menjadi tahu, mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa saudaraku. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Yang pertama mereka berpikir saudaraku, oh Yesus ngajak kita ke seberang, dia anak tukang kayu, atau dia seorang guru agama yang baik mengajarkan moral kebaikan. Oh dia seorang yang baik hati. Mereka hanya taunya begitu saudaraku. Bahkan mereka mengharapkan Yesus itu menjadi raja yang memimpin mereka untuk berperang, untuk menaklukkan penjajah pada waktu itu, saudaraku. Itu yang mereka tahu. Mereka belum tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Halo? Tapi setelah kejadian seterusnya, saudara, mereka menjadi tahu bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Mereka kenal Yesus yang adalah Tuhan yang maha kuasa. Yesus bukan pemimpin agama. Yesus bukan guru yang mengajarkan moral. Yesus bukan orang yang baik saudaraku, yang hanya datang menyemangati kita. Tapi Yesus adalah Tuhan yang mati buat dosa saudara dan saya, memberikan jalan kemenangan bagi setiap kita. Kematiannya adalah bukti kemenangan bagi setiap kita. Kubur yang kosong membuktikan dia lebih dari pemenang. Maut telah dikalahkan saudaraku. Apa yang membuat kita sangat takut hari-hari ini adalah maut. Dan saya mau berkata, bukti kubur kosong adalah bukti bahwa maut sudah dikalahkan. Amin. Mana suara yang bangga dengan Yesus? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Saudaraku, yang pertama, dia berkuasa atas penyakit. Dia berkuasa atas roh-roh jahat. Dia berkuasa atas alam. Makanya badai bisa ditundukkan saudaraku. Dia berkuasa atas kematian. Nah, Tuhan ini loh yang harus kita kenal. Kalau kita kenal Tuhan ini, badai yang terjadi, kita tetap jalan terus. Kita tetap apa? Jalan terus. Saya nggak tahu badai apa yang sedang menerpa hidup saudara. Jangan sampai badai itu membuat kita menyerah. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan. Haleluya. Saudara diberkati pagi hari ini. Saudara diberkati pagi hari ini. Badai yang menerjang hidup saudara dan saya, ingat, ada maksud dari semuanya itu. Yang pertama, tujuannya untuk apa? Supaya kita semakin beriman. Yang kedua, supaya kita berubah. Yang ketiga, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Kalau kita kurang mengenal, ini yang membuat kita goyah saudaraku. Di dalam Alkitab dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudara, kalau engkau kenal Tuhan hari-hari ini, saya mau bilang badai yang menerpa, badai yang menghantam kehidupan orang-orang hari-hari ini, tetap menjadikan kita tetap tenang. Dan saya percaya Tuhan kita akan bertindak. Tuhan kita akan bertindak. Dalam badai Tuhan akan bertindak. Dalam badai kita akan melihat mujizat. Dalam badai kita akan melihat kemenangan. Dalam badai kita akan melihat anak-anak Tuhan luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di ruangan ini, nyembah dia, sembah dia. Aku percaya Tuhanku ajaib. Dia turun tangan. Amin. Memulihkan. Lebih lagi.
aku percaya. Ya, Dia Tuhan yang dahsyat, memberkati. Sama-sama katakan aku percaya. Yes, serukan. Dia ajaib. Dia pasti turun tangan. Dia memulihkan hidupmu, Dia memulihkan keluargamu. Haleluya. Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. Amin. Amin, amin. Biar pemuji menaikkan pujian ini. Saya beri waktu saudara berdoa di tempat saudara. Berdoa. Tuhan, apapun badai yang sedang menerjang hidupku, menerpa hidupku, di pernikahanku, di rumah tanggaku, di usahaku, di kesehatanku, aku mau tetap percaya. Aku percaya Kau akan bertindak. Aku percaya Kau akan melakukan mujizat. Aku percaya Kau melakukan hal-hal yang luar biasa. Oh, lebih lagi, terus berdoa. Yang di rumah-rumah berdoa sama-sama, katakan. Aku percaya di segala keadaanku Tuhan turun tangan. Aku percaya di segala situasiku Tuhan turun tangan. Tuhan menjamah aku, Tuhan membebaskan aku, Tuhan memulihkan aku. Aku lihat hidupku di dalam Yesus tidak tergoyahkan. Hari-hari ini lewat badai yang sedang menerpa kehidupan perahu hidupku, aku tetap beriman. Aku semakin diubahkan, bukan menjadi orang yang mudah panik takut, tapi semakin percaya, semakin mengasihi Tuhan, semakin setia, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Aku semakin mengenal Engkau, Tuhan yang berkuasa atas kematian, Tuhan yang berkuasa atas roh jahat, Tuhan yang berkuasa atas alam, Tuhan yang maha dahsyat atas penyakit, berkuasa atas penyakit. Haleluya. Oh, serukan, sama-sama katakan, aku percaya. Yes. Amen. Pagi hari ini lebih lagi dalam Tuhan. Amin. Lebih semangat lagi dalam Tuhan. Katakan kanan kirimu, lebih semangat lagi dalam Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara boleh kembali memasukkan persembahan di dalam amplop yang Bapak Ibu Saudara terima pada saat masuk tadi. Jika ada yang ingin mengembalikan persembahan diakonia, perpuluhan bahkan yang lainnya, kami menyediakan amplop di atas kotak yang ada di belakang. Mari sama-sama kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan rasa syukur kami atas wujud kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan kami memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan kami. Engkau memberkati juga kehidupan kami dalam percaya Tuhan. Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai keluarga kami, memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, orang tua kami, anak kami, dan pendidikan mereka Engkau memberkati. Terima kasih Yesus setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan persembahan kami dan biarlah kiranya apa yang kami persembahkan Tuhan hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Ini doa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info.
Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 5 pagi live di Facebook Natalia Lim. Harvest Generation Community. Waktu dan tempat sahabat hubungi nomor HP sekretariat gereja berikut ini. HK Service diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore live di Facebook Gereja Sumayordan Singkawang. Persekutuan Pemuda Remaja setiap hari Sabtu pada pukul 18.30. Jadwal ibadah Gereja Sumayordan Singkawang yang pertama pada pukul 9 pagi, kedua pada pukul 18. Gimana ini? Gara-gara situasi sekarang, utang gua jadi numpuk. Hancur total di bisnis gua nih. Parah. Apa sih nggak gua ikutin? Morning worship gua udah ikut. Tapi masih kayak gini. Aduh. Halo, Nido, sini dong. Hey boy, apa? Duduk bro. Oh, muka kamu kusut. Kenapa nelpon? Gini bro, bisnis gua hancur nih sekarang gara-gara situasi ini. Bangkrut gua. Boy, bukan kamu juga yang ada masalah. Aku juga ada masalah. Aku di PHK dari pekerjaan. Sekarang aku pusing mau kemana. Berdua pada ngapain? Hey bro. Kalian ngapain di sini? Udah mau ibadah nih, kok masih di sini? Gini bro, saya di PHK dari pekerjaan. Dan saya nggak tahu sebab akibatnya saya di PHK. Jadi kami harus gimana? Oh gitu, masalah kalian berdua. Memang saat ini kita menghadapi masa-masa sulit bro. Jadi jangan bimbang, kita harus perkuat iman kita supaya hidup kita itu memuliakan Tuhan. Meskipun kalian dalam masalah, kita harus tetap tambah hati bro. Nah, di dalam hidup kita, meskipun banyak masalah, kita harus tetap fokus akan kehadiran Tuhan, bukan masalah kita. Begitu juga kita harus bersyukur kepada Tuhan. Udah mau ibadah nih? Yuk. Haleluya. Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Yesus. Dahsyat. Yesus. Dahsyat. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
Dia yang mengatasi alam semesta ini, Dia yang berkuasa atas segalanya. Dia layak terima kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat dua-dua tangan kita, saudaraku. Ibadah kita pada saat siang hari ini sudah selesai. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi memenuhi engkau. Setiap kita diberkati. Tuhan kita Yesus yang telah mati di atas kayu salib, Dia sudah membuktikan kasih-Nya pada setiap kita. Dia memberi kemenangan yang ajaib luar biasa bagi kita. Roh Kudus yang dengan setianya menolong engkau, menghibur engkau. Dia bersama dengan engkau. Kita semua diberkati di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu dan tetap semangat di dalam Tuhan.